Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan dari majelis ini, yaitu Ustadz Mudasir. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, amin, kepada Allah. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua RT 1, 2, RT 3 sampai RT 21. Saya bilang banyak benar tuh RT. Iya, Masya Allah. Juga para ustazat, para pimpinan-pimpinan majelis, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau-beliau menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Juga yang saya hormati semua pengurus dari majelis ini yang mengadakan majelis maulid pada malam hari ini, mudah-mudahan capeknya, ribetnya, ya, tenaganya, moralnya, materialnya, sampai deg-degannya takut hujan. Ya, kalau hujan kita lari kemana, Bu? Ya, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Juga yang saya cintai dan saya hormati seluruh jamaah majelis maulid, yang mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju majelis ini Allah catat sebagai satu ibadah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga malam hari ini kembali kita bisa menghadirkan diri kita di majelis maulid. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat-salawat kita menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Gak cuma nanti di akhirat, mulai dunia kita udah bisa ngerasain syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita hadir di majelis maulid, kita girang ya Bu ya? Bu, girang nggak? Girang rasanya. Apalagi zaman lagi pandemi begini Bu ya, mau buka majelis kita deg-degan ya Bu. Bukan cuma deg-degan sama penyakitnya, takut diparanin satpol PP. Kita nggak lucu ya Bu ya. Tapi ya alhamdulillah, kalau yang namanya maulid, kita takut nggak takut, kita lawan aja deh. Iya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis maulid, saya sih yakin ini bukan majelis maulid yang pertama yang Ibu hadirin ya. Berapa Bu? 10? 10, 20? Mudah-mudahan tiap majelis maulid yang kita datengin nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk beserta dengan para sahabat. Satu ketika Rasulullah nanya sama sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa makhluk Allah yang paling besar imannya?" Nih Rasulullah nanya, ngetes gitu kok. Ditanya sama sahabat, siapa makhluk Allah yang paling besar imannya? Dijawab sama sahabat satu, "Ya Rasulullah, saya yakin makhluk Allah yang paling besar imannya adalah malaikat. Karena malaikat ibadun mukarramun la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun." Saya yakin ya Rasulullah, malaikat menjadi makhluk Allah yang paling besar imannya karena mereka hamba Allah yang Allah muliakan, karena tidak pernah bermaksiat kepada Allah, juga selalu melaksanakan semua perintah Allah. Pasti malaikat makhluk Allah yang paling besar imannya. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, tentunya malaikat dikasih iman yang besar. Kalau nggak dikasih iman yang besar, pasti mereka udah maksiat. Tapi malaikat dari mulai diciptain, kalau disuruh sujud, dia sujud aja Bu.
nggak berubah-berubah, nggak kayak kita. Kita kan kalau duduk ya miring kanan, miring kiri, gitu ya, garuk sono, garuk sini, kan begitu. Tapi kalau malaikat enggak, dari mulai diciptain sampai nanti hari kiamat, kalau udah disuruh sujud sama Allah, udah dia sujud aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi bukan mereka yang aku maksud, kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain nyaut lagi, ya Rasulullah, kalau malaikat bukan, pasti Nabi dan Rasul yang imannya paling besar di sisi Allah. Tentunya Nabi dan Rasul kan diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Juga ujiannya Masya Allah melebihi daripada manusia biasa, begitu ya. Pasti Nabi dan Rasul imannya yang paling besar di sisi Allah. Kata Rasulullah, tentu Nabi dan Rasul imannya besar. Kalau enggak, mereka enggak bakalan sanggup dikasih amanat yang sebegitu besar oleh Allah, dan juga menahan segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Tapi bukan mereka yang aku maksud, kata Rasulullah. Sahabat yang lain nyaut lagi, ya Rasulullah, malaikat bukan, Nabi dan Rasul bukan. Pasti para syuhada yang mati atau wafat di medan perang. Tentunya mereka imannya besar. Kalau nggak besar, nggak mungkin mereka menyerahkan nyawanya kepada Allah di medan perang untuk membela agama Allah. Kata Rasulullah, ya, para syuhada juga punya iman yang besar. Kalau nggak mungkin mereka mau mengorbankan darahnya, nyawanya untuk Allah di medan perang. Tapi bukan juga mereka yang aku maksud, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat nyerah, Bu. Sahabat cuma jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, ya Rasulullah, Allah sama Rasulnya deh, udah deh yang paling tahu, kami nyerah. Siapa ya Rasulullah? Siapa makhluk Allah yang paling besar imannya? Siapa, kata Rasulullah? Suatu kaum yang datang setelahku, kata Rasulullah, yang mana mereka tidak pernah melihatku. Mereka nggak pernah berjumpa denganku, kata Rasulullah, namun mereka beriman kepadaku. Mereka nggak pernah duduk satu majelis denganku, kata Rasulullah, namun mereka selalu membenarkanku. Bu, siapa tahu kaum yang hidup setelah Rasulullah? Kita nih, umat yang datang setelah wafatnya Nabi, namun kita masih percaya sama Rasulullah. Ibu di sini udah ada yang pernah ketemu Rasulullah? Belum. Kita minta sama Allah ya, mudah-mudahan kita dikasih ketemu sama Rasulullah dalam mimpi, apalagi kita kepengen ya Allah secara langsung, bukan nggak mungkin ya Bu ya. Kita kepengen, cita-cita mah boleh tinggi ya Bu ya. Kata Rasulullah, mereka dikasih lembaran-lembaran kertas berisi firman-firman Allah, mereka membaca, kemudian mereka mengamalkan isinya. Mereka lah orang-orang yang paling besar imannya di sisi Allah. Sebegitu tingginya Rasulullah memuji kita. Kita disebut kaum yang paling besar imannya di sisi Allah. Makanya setiap hadir majelis maulid kita minta sama Allah, ya Allah, jadiin ini majelis maulid sebagai sarana, sebagai wasilah, biar Allah selalu nambahin iman Islam kita. Amin. Iya, apalagi ini majelis maulid, majelisnya Rasulullah, yang mana kita pengen yang namanya mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar Rasulullah terus ada di dalam hati kita. Pengen gak Bu? Pengen gak ketemu Rasulullah? Pengen ya Bu ya? Pengen, kayaknya cita-cita kita tuh. Iya, pengennya gak cuma nanti di akhirat, mulai dari dunia kita pengen ketemu yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Paling gampang, banyakin deh sholawat. Iya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau orang suka nanya, ngapain sih sholawatan mulu? Ada yang nanya begitu? Ada? Enggak, insya Allah di kita enggak ibu ya, orang bagian sana. Ngapain sih sholawatan mulu? Ngapain sih maulid mulu? Kita kepengen dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu kisah dikisahkan
ada seorang pemuda, Bu. Ini pemuda, dia habis tawaf. Habis tawaf, dia duduk depan Ka'bah. Kan paling nikmat tuh. Kalau kita habis tawaf, duduk sholat sunnah 2 rakaat, mandangin Ka'bah aja tuh udah paling nikmat. Dia lagi duduk, tiba-tiba ada satu pemuda datang. Ini pemuda datang, pemudanya biasa, nggak ada yang luar biasa dari dirinya. Ketika ini pemuda datang, duduk di sampingnya, dia gelar sejadah, dia sholat 2 rakaat, diperhatiin aja. Namun ada yang menarik dari pemuda ini, mulutnya nggak berhenti ngucap sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini pemuda, dia gelar sejadah, dia sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia nengok kanan, dia nengok kiri, nggak lepas nih mulutnya, selalu bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholat 2 rakaat, dia sholat sunnah apa segala macam. Dia habis salam ditanya sama pemuda yang dari tadi duduk. Ditanya, wahai saudaraku, bolehkah aku bertanya? Saya perhatiin antum dari tadi nggak lepas-lepas yang namanya sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuatmu sebegitu cintanya mensolawat? Ini pemuda jawab sambil tersenyum. Dia solawat lagi, Bu, sebelum dia jawab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gak panjang-panjang solawatnya. Kata ini pemuda, tahukah kau beberapa tahun yang lalu ayahku meninggal dunia? Ketika ayahku meninggal dunia, wajah ayahku setelah tarikan nafasnya yang terakhir, wajahnya berubah menjadi hitam. Bu, bayangin wajah ayah kita yang meninggal di hadapan kita, wajahnya berubah menjadi hitam. Melihat hal tersebut, aku gak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menangisi jenazah ayahku. Aku sedih karena ayahku meninggal, dan aku pun lebih sedih melihat wajah ayahku berubah menjadi hitam legam. Aku menangis sejadi-jadinya sampai aku kelelahan. Di antara sadar dan tidak, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, didatengin nama Rasul. Rasulullah datang menghampiriku sambil tersenyum. Lalu aku mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lihat wajah ayahku. Wajah ayahku berubah menjadi hitam legam. Rasulullah hanya tersenyum. Beliau samperin itu jenazah ayahnya, kemudian diusap mukanya. Diusap mukanya yang tadi hitam, kemudian berubah menjadi normal kembali, bahkan lebih bersinar, lebih daripada sewaktu dia hidup. Rasulullah cuma berkata pada saat itu, kau tahu ayahmu, walaupun dia bukan ahli ibadah, walaupun dia banyak bermaksiat kepada Allah, tapi ada satu amalan yang gak pernah dia tinggal sebelum tidurnya, dia selalu bersolawat kepadaku 10 kali. Bu, 10 kali, gak banyak-banyak, tapi dia rutin, gak pernah lepas tiap dia mau tidur. Hari ini kata Rasulullah, aku datang memberikan syafaat untuknya. Bob, hari ini udah berapa kali sholawat? Banyak, Masya Allah. Jangan pelit-pelit. Iya, minimal sholawat yang pendek, mau sholawat yang panjang, sholawat apapun yang ibu pernah hafal, bersolawatlah. Para sahabat pernah nanya, Bu, sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang sholawat itu dianjurkan, kira-kira berapa banyak dalam sehari aku harus bersolawat kepadamu? Dijawab sama Rasulullah, lebih banyak, lebih baik. Kata sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, separuh, sepertiga dari waktuku aku akan gunakan untuk bersolawat kepadamu. Dijawab sama Rasulullah, idza zitta ala dzalik ahsan ilaik. Kalau kau mau nambah dari yang sepertiga itu lebih baik bagimu. Kemudian sahabat yang lain lagi nyaut, ya Rasulullah, kalau begitu setengah dari waktuku aku akan gunakan untuk bersolawat kepadamu. Dijawab lagi sama Rasulullah, idza zitta ala dzalik ahsan ilaik. Kalau kau mau nambah dari yang demikian itu lebih baik bagimu.
Disawatin lagi sama sahabat yang lain. Ya Rasulullah, kalau begitu 2/3 dari waktuku aku akan gunakan untuk bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah tetap dijawab, iza zitta ala dzalik ahsan ilaik. Kalau kau mau nambah dari yang demikian itu, maka itu lebih baik bagimu. Kata Rasulullah, kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh waktuku aku akan gunakan untuk bersalawat kepadamu. Apa jawaban Rasulullah? Tukhfa hammuk wa yughfar dzambuk. Apa bu artinya? Di Allah akan ringankan kesumpekanmu dan Allah akan ampuni segala dosamu. Ibu, kita kan manusia, banyak banget sumpahnya. Bu, ngajarin anak sekolah di rumah sumpah kagak? Bu, nah, kalau jam 7, jam 8 ada yang nyanyi nggak di rumah? Ibu, jam 7 sampai dohor gitu. Tuh kayaknya pala kita ngebul semua. Sumpah nggak? Sumpah ya bu ya. Belum lagi urusan yang A, belum lagi urusan yang B. Kita kan nih ibu-ibu pengacara. Pengangguran banyak. Kalau ditanya kerjaannya apaan kagak, ibu rumah tangga. Kirain nganggur ya bu ya. Ada cucian, ada masakan, ya bu ya. Ini lagi nih sekarang udah hampir mau setahun jadi guru. Bu, makanya kemarin hari guru, saya mah nyelamatin diri saya aja sendiri dah. Iya, selamat hari guru buat diri saya lah. Tiap hari kita matematik nggak paham, akhirnya kita jadi paham ya bu. Ya, dulu saya sekolah giliran matematik, kimia saya kabur mulu. Sekarang ngajarin anak kelas 2 SD aja buka kalkulator. Habis kita kagak bisa, ya begitu. Kata Rasulullah, tufahammuk wa yughfar dzambuk. Kalau kita banyakin salawat, insya Allah sumpah-sumpah yang begitu tuh dihilangin nanti sama Allah. Iya bu ya, lagi ngajarin anak udah gigi kreotan, salawat aja deh. Iya, tahu gigi kreotan? Bu, kan kreotan, belum lagi kreotan, gigi sampai pada sakit. Ya bu ya, saya 3 bulan, sebulan ngajarin anak di rumah, tensi naik bu. Kepala kita pusing aja nih. Kita kirain ngapain, nggak taunya tensi naik, ya begitu deh. Ya, makanya kita lawan dengan sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yughfar dzambuk, dan insya Allah Allah akan ampuni segala dosamu. Kita nih bu manusia banyak banget dosanya. Ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berdosa, melakukan tapi sebaik-baik kita dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan ya bu ya, perkara keluar rumah selangkah aja udah dosa. Bu, gimana perkara keluar rumah selangkah bisa dosa? Keluar rumah, buka pintu, buka gerbang, di jalanan ketemu orang, bu. Ini orang sebelah sana lagi, sekali lagi ya, bukan orang sebelah sini. Keluar rumah, ketemu orang, roknya hijau, bu. Atasannya merah, jilbabnya kuning. Iya. Kemudian payungnya ungu. Kira-kira hati kita ngomong apa ya? Ini orang di rumah nggak punya kaca apa? Ya, Masya Allah. Baru perkara keluar rumah selangkah aja itu udah bisa jadi dosa. Makanya setiap waktunya kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bu ya, memang kalau kita ngomongin masalah dunia nggak ada bagus-bagusnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu semuanya dilaknat. Oh, kita tinggal di mana nih? Di dunia ya bu ya. Tapi dunianya dilaknat sama Allah. Wa mal'unun ma fiha, kata Rasulullah. Dan dilaknat semua yang ada di dalamnya. Siapa? Bisa jadi termasuk kita semuanya dilaknat sama Allah. Kenapa? Dalam hadis lain Rasulullah
ilaiha. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menciptakan makhluknya sebenci Allah menciptakan dunia. Dari mulai semenjak Allah ciptain dunia sampai sekarang, Allah nggak pernah nengok ke arah dunia lagi. Kenapa? Karena Allah tahu dunia yang bakalan bikin kita lupa sama Allah. Dunia yang bakalan bikin kita lalai untuk beribadah kepada Allah. Oh, dunia tuh apa sih? Harta tuh dunia. Iya. Jabatan tuh dunia. Suami kita dunia. Anak kita dunia. Tapi berapa banyak daripada harta, tahta, suami, anak yang bikin kadang kita lupa sama Allah. Berapa banyak orang bersaudara bertengkar cuma karena harta. Berapa banyak perempuan yang tadinya belum punya anak rajin ke majelis, pas punya anak repot. Bukan cuma perempuan doang, nenek-neneknya juga, Bu. Iya. Sebelum punya cucu dia rajin bener. Pergi kemana? Majelis taklim yang A, yang B, yang C, yang hari Senin, yang hari Selasa, yang hari Rebo. Begitu ya? Udah punya cucu, nggak pergi dulu deh ngapek cucu, nggak ada yang jaga. Dunia bukan toh? Dunia. Karena Allah tahu dunialah yang akan membuat manusia itu lupa kepada Allah. Tapi diterusin lagi sama Rasulullah, illa dzikrullah wa mawalah, kecuali orang yang mau berzikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi kalau kita zikir sama Allah, Allah berarti lagi ingat sama kita. Ibu, ketika kita megang tasbih, kita sholawat, kita istighfar, bukan berarti diri kita yang mau beristighfar, bukan berarti diri kita yang mau bersholawat. Tetapi Allah yang mengizinkan kita untuk berzikir, untuk bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Allah ingat sama kita, insya Allah Allah sayang sama kita, gitu kan ya. Kalau Allah ingat kita berarti Allah cinta sama kita. Kalau Allah udah sayang, udah cinta sama kita, berarti Allah akan memberikan seluruh yang kita minta sama Allah. Makanya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ibu ya, kita kan kepengen ya kalimat yang terakhir yang kita ucapin dari dunia ini, kalimat la ilaha illallah. Kita kepengen saat Allah cabut nyawa kita kepengen satu kalimat minimal Allah yang kita sebutin di lidah kita. Ya Bu ya. Gimana caranya? Biasain dari sekarang kita banyak menyebut nama Allah. Jangan sampai kita semasa hidup terlalu banyak mengeluarkan kalimat-kalimat yang gak manfaat. Zikir gak pernah, sholawat gak pernah, istighfar gak pernah. Jangan pernah berharap nanti di akhir hidup kita pun akan mengucap kalimat Allah walaupun sekali. Ini na'udzubillah min dzalik. Kan ahabbul a'mali ilallah antamuta wa lisanaka rutbum bi dzikrillah ta'ala. Amalan yang paling afdal adalah, kata Rasulullah, kau mati lisanmu basah menyebut nama Allah. Ini kan tentunya tujuan akhir kita ya Bu ya. Kita selalu minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Salah satunya apa? Ciri-ciri orang husnul khatimah, dia mati dalam keadaan dia berzikir kepada Allah. Gimana caranya? Biasain dari sekarang, jangan pernah berhenti zikir. Kadang kita kalau udah melos, Bu, sholat kagak, ngaji kagak. Kalau kita lagi pray, praynya berapa hari? Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Jangan sampai kita los gitu aja. Tiap 5 waktu kita sempetin tuh. Orang pada sholat ya kita istighfar sama Allah. Orang pada sholat kita sholawat kepada Rasulullah. Jadi imbang.
Walaupun kita dalam keadaan libur, namanya perempuan ya Bu ya, kita selipin biar walaupun kita dalam keadaan haid, kita masih berzikir kepada Allah. Kemudian orang yang berzikir yang tidak dilaknat sama Allah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan au alim au muta'allim. Orang juga yang tidak dilaknat atau yang tidak terkena laknat daripada Allah, orang alim, orang yang berilmu, au muta'allim, atau orang yang mempelajari ilmu. Insya Allah kita semua daripada muta'allim ya Bu ya. Kita selalu haus ilmu, selalu pengen tahu. Itu kan juga sebutan daripada muta'allim. Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, orang yang berilmu, au muta'alliman, atau jadilah orang yang mempelajari suatu ilmu, au mustami'an. Alim ya kagak alim-alim banget gitu ya Bu ya, ilmu ya segitu-gitunya. Muta'allim kadang kita hadir di majelis, kadang kagak, kan begitu. Au mustami'an, jadi deh yang ketiga, pendengar ilmu. Bu, kalau bahasa di majelis saya tuh ada yang namanya jiping. Sini ada jiping, ngaji kuping. Bu, ngerti nggak yang belakang? Jiping, ngaji kuping. Ngerti nggak ngerti, kita dengerin aja deh. Iya, ngerti nggak ngerti, nganggut-nganggut aja. Padahal ntar kalau ditanya di rumah tadi di majelis bahas apaan? Tahu. Belum lagi kalau kesandung, keluar majelis kesandung, ditanya tadi bahas apaan? Ya itu dah. Nggak apa-apa. Yang penting kita jadi mustami, orang yang demen ngedengerin ilmu, gitu ya. Au muhibban, kalau memang hadir majelis juga jarang, mustami juga, ya begitu deh, sedengar-dengarnya aja. Au muhibban, paling tidak kita jadi orang pecinta ahli ilmu. Jangan kita musuhin tuh orang alim, jangan kita benci orang alim. Makanya dibilang wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Siapa pembenci? Pembenci orang alim, pembenci ahli ilmu. Na'udzubillah min dzalik, fatuhlik, maka engkau akan celaka. Allah sangat memuliakan orang alim, Bu. Sangat memuliakan orang yang demen nama ilmu, demen nyari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang penuntut ilmu beberapa derajat di sisi Allah. Kenapa? Karena dengan ilmu dia jadi mulia. Dengan ilmu dia bisa mengenal Allah lebih dekat. Apalagi ulama kita, orang-orang alim kita, mereka sebagai penyambung lidahnya Rasulullah SAW. Kalau nggak ada guru-guru kita nggak bakalan bisa apa-apa. Ya Bu ya, apalagi guru ngaji ya Bu ya, yang ngajarin alif, yang ngajarin ba, yang ngajarin harokat-harokat Al-Quran ini, Masya Allah, jasanya sungguh amat besar. Juga termasuk kita nih yang demen ngaji. Bayangkan kalau satu langkah aja kita dari rumah menuju majelis ilmu kayak begini nih, majelis maulid, satu langkah 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan. Iya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meringankan langkahnya, lagi ribet seribet-ribetnya, tetap kita kepengen pergi ke majelis ilmu. Lagi serepot-repotnya, tetap kita hadirin diri kita di majelis ilmu. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Insya Allah Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah. Kalau kebaikan dicatat setiap langkah kita, kalau keburukan dihapus setiap langkah kita. Bahkan semua makhluk-makhluknya Allah ketika kita berada di sini nih, ya, kita berada di sini, insya Allah malaikat dan seluruh makhluk-makhluknya Allah yang ada dimanapun, mereka akan memintakan ampun buat kita yang lagi duduk di sini. Oh, setiap hembusan nafas kita, gerakan badan kita ya Bu ya. Pinggangnya udah pada pegal. Ya.
miring kanan, miring kiri, kaki kesemutan kita selonjorin, ya. Insya Allah dari pegelnya kita, capeknya kita, ngos-ngosannya kita, nafasnya kita sekali tarikan nafas, insya Allah itu akan jadi pengampunan dosa buat kita semua. Ya, insya Allah nanti kita pulang dari sini bawa ilmu yang Amin. Ibu ada kisah menarik nih tentang ahli ilmu dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini dari golongan tabi'in. Dari golongan tabi'in, beliau juga waliullah dan beliau salah satu tabi'in yang paling banyak duduk sama para sahabat. Kan kita tahu ya pengertiannya ya, kalau sahabat dia pernah ketemu sama Rasul, ya, kemudian dia beriman sampai matinya pun dia tetap beriman, itu pengertian sahabat. Kalau tabi'in, orang yang pernah duduk dengan para sahabat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mati juga dalam keadaan iman. Kan begitu ya. Hasan Al-Basri, Bu, satu ketika beliau sedang berjalan di satu pemakaman, pekuburan. Pekuburan ini bukan pekuburan yang baru, tapi pekuburan tua ya. Satu ketika dia lagi berjalan, tiba-tiba matanya tertuju ada satu orang. Orangnya ini tinggi gede, kulitnya putih, rambutnya pirang. Boleh dibilang kalau bahasa kita mah orang bule, Bu. Ya, dari pakaiannya kelihatan bahwasanya ini orang boleh dibilang ilmuwan lah, begitu kalau bahasanya kita. Diperhatiin dari jauh. Ini ilmuwan bule ini lagi ngebongkarin kuburan, Bu. Digali itu kuburan satu-satu sama dia. Yang menariknya, ini bule ini setiap dia habis gali kuburan itu, diambil tengkorak kepalanya, dia punya tongkat kecil, ya, tongkat kecil, dia tusukin itu tongkat ke kuping dari tengkoraknya itu. Ini tengkoraknya udah tengkorak lama, ditusuk, kemudian ada yang dilempar begitu aja, ada yang dia jejerin satu-satu, bahkan ada yang dia cium, ada yang dia hormatin begitu. Ini Hasan Al-Basri dari jauh diliatin aja. Sampai akhirnya dia penasaran, dia paranin itu ilmuwan bule itu yang lagi ngegali kuburan. Diparanin, wahai tuan, katanya, antum sedang ngapain? Kata ini ilmuwan ini cuma senyum. Oh, saya sedang melakukan penelitian ilmiah, katanya. Saya mau bedain mana orang yang ahli ilmu, mana orang yang bukan ahli ilmu. Ini Hasan Al-Basri makin bingung lagi. Gimana caranya kau membedakan mana yang orang ahli ilmu, mana orang yang bukan ahli ilmu? Ini ilmuwan sambil dia terusin aktivitasnya, dia cuma senyum. Kau tahu, ini tengkorak ini aku punya tongkat, kata dia. Dan ini tengkorak. Kalau aku tusukkan tongkatku ini di telinga tengkorak ini, di telinga kanan, kemudian tongkat ini menembus sampai telinga yang kiri, atau kata ini ilmuwan, ketika aku tusukkan tongkatku ini di telinga kanannya, ini nggak nembus, maka bisa aku pastikan orang ini dulunya semasa hidupnya dia bukan ahli ilmu, dia bukan orang yang demen dengerin nasihat-nasihat yang baik semasa hidupnya, dan bisa aku pastikan dia adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ini ilmuwan bule. Kemudian, kalau orang yang ahli ilmu, kata dia, orang alim, kata ini ilmuwan, ketika aku tusukkan tongkatku di telinga kanannya, maka tongkatku ini akan menembus langsung ke dalam otaknya dan gak nembus lagi ke telinga kirinya. Jadi ketika ditusuk udah mendem aja di dalam otaknya. Kau tahu, yang begini adalah tengkoraknya orang alim, tengkoraknya orang yang berilmu, dan bisa aku pastikan semasa hidupnya dia suka mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan dia hidup mulia semasa hidupnya. Ini Masya Allah. Hasan Al-Basri gak ngomong apa-apaan lagi, Bu. Dalam hatinya dia cuma menjawab, ya Allah, Engkau maha adil, Kau maha bijaksana, Kau maha kuasa. Bahkan
bahkan setelah matinya pun orang alim itu punya ciri tertentu yang membedakan daripada orang-orang yang biasa. Makanya keliru kita kalau kita bilang orang alim, ya Bu ya, guru-guru kita, ya Bu ya, habaib kita, kalau kita bilang mereka orang biasa, kita nggak tahu apa kelebihan yang Allah berikan kepadanya, maka buat kita carilah berkahnya. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ibu yang hadir di sini, kita semua yang hatinya ta'alluq dengan majelis taklim, yang terlalu cinta dengan majelis taklim, mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, Allah bersihkan hati kita, Allah hilangkan kesumpahan kita semua, Allah perbaiki hidup kita setiap harinya, setiap detiknya. Amin. Saya nggak panjang lebar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan setiap majelis yang kita datangin, setiap maulid yang kita hadirin, mudah-mudahan membawa satu kebaikan. Kita baca Fatihah buat kita semua yang hadir di sini ya, penyelenggara acara kita doain Bu, mudah-mudahan pada sehat, pada panjang umur, dilindungin kita semua sama Allah dari penyakit yang sedang menimpa kita ini Bu ya.